Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan resume materi dari week 9 sampai 14. Next. Di sini kami beranggotakan ada Dian Aulia Rahmah, ada Dwi Ayu Lestari, ada Fauzan Taufikul, dan saya sendiri ada Vivin Sadila. Next. Ini adalah pokok pembahasan yang akan kami bahas, mulai dari konsep iklan online dan konsumen online. Pada week 10 terdapat pentingnya memahami komunikasi pemasaran. Ada di week 11 ada konsep komunikasi online, di week 12 terdapat komunikasi pemasaran online, di week 13 terdapat isu etika sosial dan politik, serta di week 14 ada internet marketing teknologi. Next. Yang pertama ada konsep online marketing dan online consumer behavior model. Next. Ya, yang pertama ada online customer profiling, di mana perilaku konsumen online memiliki paralel dengan perilaku konsumen offline, di mana memiliki perbedaan yang sangat jelas. Sebelumnya, penting bagi kita untuk memahami mengapa orang lebih memilih internet untuk melakukan transaksi, serta bagaimana mereka melihat value proposition pada penggunaan digital. Next. Selanjutnya ada how customer service online shop. Nah, pada zaman sekarang, berbelanja lewat online itu adalah kebutuhan dan kebiasaan setiap orang. Dengan berbelanja secara online, kita tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga pada saat berbelanja online. Cukup dengan kita melihat website, bisa langsung melakukan transaksi pembelian. Contohnya berbelanja di Amazon, eBay, karena mereka sudah menyediakan beberapa alternatif dalam penjualan. Ada beberapa faktor mengapa konsumen lebih memilih berbelanja secara online, yaitu yang pertama itu menghemat tenaga dan waktu, ingin mendapatkan diskon, serta mendapatkan voucher dan gratis ongkir. E-commerce ini memudahkan dalam pembayaran karena dalam berbelanja secara online memiliki beberapa pilihan dalam proses pembayaran seperti transfer bank, sistem COD, layanan cicilan, dan kartu kredit. Next. Selanjutnya terdapat trust, utility, dan opportunities in online marketplace. Kepercayaan adalah salah satu kunci utama kita dalam berbisnis. Untuk membangun sebuah kepercayaan dalam jangka panjang antara perusahaan dengan pelanggan menjadi salah satu faktor untuk menciptakan loyalitas dan rasa aman seperti rasa nyaman. Kegunaan adalah kemampuan sebuah produk dalam usaha barang dan jasa dalam memberi manfaat, kegunaan ataupun kepuasan untuk para pelanggannya. Semakin tinggi utility yang didapat, maka semakin banyak pelanggan yang tertarik untuk membeli atau menggunakan jasa perusahaan tersebut. Nah, keuntungan dalam berbelanja online adalah kita bisa melihat beberapa barang dalam satu waktu, dan kita bisa melakukan di mana saja dan kapan saja. Ada dua faktor terpenting yang membentuk keputusan untuk membeli secara online. Yang pertama itu terdapat utility, merupakan harga yang lebih baik daripada di pusat perbelanjaan, kenyamanan dalam berbelanja secara online, dan kecepatan dalam pembayaran. Selanjutnya ada trust. Ini merupakan faktor terpenting, yaitu persepsi kredibilitas, kemudahan penggunaan, risiko yang dirasakan, serta penjualan dapat mengembangkan kepercayaan dengan membangun reputasi yang kuat untuk kejujuran, keadilan, serta pengiriman barang. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi. Yang selanjutnya ada digital marketing dan advertising digital. Apa sih digital marketing itu? Digital marketing itu suatu strategi pemasaran yang menggunakan media digital dan internet. Konsep dan penerapan digital marketing ini untuk memperluas penjualan suatu produk, dan seiring berjalannya waktu, teknologi di dunia bisnis ini akan semakin bervariasi. Nah, tujuan dari digital marketing ini untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara tepat dan cepat. Seperti yang kita ketahui bahwa penerimaan teknologi dan internet pada zaman sekarang sudah sangat luas
kapanpun dan dimanapun, sehingga tidak heran lagi kegiatan pemasaran secara digital dijadikan pilihan yang utama oleh perusahaan. Ada beberapa contoh teknik pemasaran yang termasuk dalam digital marketing itu, salah satunya ada SEO atau Search Engine Optimization. Itu yang kedua ada iklan online seperti Facebook Ads, dan Google Ads, promosi sosial media, Instagram, TikTok, Twitter, dan sebagainya. Nah, kelebihan digital marketing itu ada 4. Yang pertama itu ada kecepatan penyebaran. Ini menggunakan media digital sangat efektif karena kecepatan dalam penyebaran informasinya. Selain itu, digital marketing juga dapat diukur secara real time dan tepat. Yang kedua ada kemudahan evaluasi. Dalam menggunakan media online, hasil dari pemasaran dapat langsung dilihat dan diketahui. Informasi seperti berapa lama produk dilihat dan ditonton berapa banyak orang, berapa persen konversi penjualan dari setiap iklan, produknya, dan sebagainya. Yang ketiga ada jangkauan yang luas. Itu kelebihannya yaitu jangkauan geografis dari digital marketing yang luas, dapat menyebarkan informasi brand atau produk ke seluruh dunia dengan cara yang mudah, yaitu memanfaatkan teknologi internet. Yang terakhir itu ada yang mudah dan efektif itu dibandingkan pemasaran tradisional. Digital marketing itu tentu saja kita lebih mudah dan lebih efektif. Biaya yang diperlukan juga jauh lebih hemat. Selain itu, survei juga membuktikan bahwa 28% pengusaha kecil akan berpindah ke digital karena terbukti lebih efektif. Yang selanjutnya ada multi-channel marketing plan, itu terbagi jadi 5. Yang pertama ada website, itu berperan penting dalam menunjukkan performalisme perusahaan, membantu konsumen agar mengetahui produk perusahaan menjadi tempat promosi yang hemat, serta media bisnis yang mudah. Yang ketiga itu ada tradisional marketing, itu dilakukan secara konvensional atau non-digital, seperti dengan cara memasang digital di brosur, koran, atau majalah. Yang ketiga ada social marketing, itu mengacu pada penggunaan media sosial untuk memasarkan produk dan layanan dari suatu perusahaan atau bisnis. Social marketing ini sebuah strategi pemasaran yang dilakukan melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, atau Instagram, dan lainnya. Yang keempat ada mobile marketing. Mobile marketing ini strategi pemasaran digital multisaluran yang ditunjukkan untuk menjangkau target konsumen di smartphone, tablet, dan perangkat seluler lainnya melalui website, email, SMS, dan media sosial serta aplikasi. Selain itu, strategi mobile marketing biasanya menggunakan sistem broadcast kepada konsumen dengan aplikasi chatting, misalnya melalui WhatsApp, Telegram, Line, dan lain-lainnya. Nah, yang terakhir ada offline marketing, itu secara offline, yaitu proses transaksi penjualan barang dan jasa secara langsung, di mana penjual dan pembeli bertemu dalam suatu tempat secara langsung untuk mewujudkan terjadinya transaksi jual dan beli. Yang selanjutnya ada strategi issues dan question, itu karena kemajuan di bidang teknologi seperti teknologi informasi, transportasi, komunikasi, dan produksi menyebabkan aktivitas pemasaran menjadi lebih mudah. Nah, yang pertama itu ada identify customer needs. Itu sebelum pemasaran dimulai, yang kita lakukan itu harus menentukan customer needs dan wants. Dengan mengetahui kebutuhan konsumen, pelaku bisnis dapat menentukan segmen pasarnya dan karakteristik yang akan dituju. Nah, hal yang pertama harus dilakukan itu dengan membuat profil konsumen, seperti meringkas data demografis dan psikografis, ukuran probabilitas, riwayat kontak, dan terakhir itu ada pemasaran dan penjualan. Yang kedua itu ada mengalokasikan sumber daya dengan targeting. Nah, ini merupakan strategi mengalokasikan sumber daya perusahaan secara efektif.
Strategi ini dilakukan untuk mempermudah proses penyesuaian sumber daya yang dimiliki ke dalam segmen-segmen pasar yang telah dipilih. Terus yang ketiga itu ada establishing the customer relationship, itu memegang peran penting untuk meningkatkan pendapatan dari waktu ke waktu. Tanpa adanya customer, bisnis akan mengalami perkembangan yang lambat. Oleh karena itu, kunci suksesnya untuk menjalankan bisnis dengan cara memprioritaskan customer. Yang terakhir ada membangun hubungan pelanggan melalui website itu. Ini website mengumpulkan informasi yang diakses melalui internet yang terdiri dari uniform research locator, yaitu cara pengamanan alamat file di internet. Manfaat website ini bagi perusahaan yaitu memperluas pasar, meningkatkan omset penjualan, sumber informasi bagi customer tidak terbatas oleh ruang dan waktu, meningkatkan kredibilitas produk dan layanan, meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Dan peran penting website bagi perusahaan itu ada branding, sarana penjualan produk, dan meningkatkan kepercayaan perusahaan, memudahkan komunikasi, sarana publikasi resmi dari perusahaan, dan terakhir itu ada kemudahan informasi. Selanjutnya ada definisi iklan online. Itu merupakan sebuah informasi atau pesan yang sengaja dibuat untuk khayalan umum yang memiliki tujuan agar mengenal, mengajak, membujuk untuk khayalan umum mengikuti dari ajakan tertentu yang sengaja dipasangkan dan dapat dilihat pada jaringan internet. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Sebagaimana yang kita rasakan saat ini, iklan online sangat mudah kita temukan di jaringan internet. Banyaknya pemilik bisnis mengalihkan strategi promosi mereka dari konvensional menjadi iklan online, seperti yang kita lihat bertebaran di seluruh jaringan internet. Keuntungan menggunakan iklan online yaitu ada 6. Yang pertama, promosi yang cepat, lalu tidak memiliki batasan, biaya yang lebih hemat, memiliki format iklan yang beragam, tepat sasaran, dan memiliki servis after sale. Next. Lanjut minggu ke-10, yaitu pentingnya memahami komunikasi pemasaran online. Next. Mengapa pemasaran online penting? Pemasaran online adalah cara yang digunakan untuk melakukan promosi barang atau jasa dengan memanfaatkan teknologi secara terus-menerus terhubung dengan jaringan agar memudahkan para pengguna internet. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada tradisional online marketing, merupakan cara bisnis yang membangun sebuah hubungan dengan pelanggan hanya melalui iklan tanpa bertemu ataupun berinteraksi secara langsung seperti siaran TV ataupun radio. Next. Yang kedua ada digital branding. Digital branding merupakan aktivitas marketing menggunakan iklan berbayar yang muncul pada pencarian seperti Google, SEM, atau Search Engine Marketing merupakan salah satu metode dalam internet marketing. Next. Lalu ada social media ads. Social media ads merupakan sebuah jenis iklan online yang menggabungkan antara teks, gambar, dan URL yang telah dihubungkan dengan situs web yang ditunjukkan untuk pelanggan. Selanjutnya, yang terakhir ada pemasaran digital. Pemasaran digital bergambar merupakan iklan yang sering muncul di internet. Pemasaran digital sangat penting untuk menjalankan bisnis di era zaman sekarang. Contohnya seperti iklan di web, Facebook, YouTube, Google, dan lain-lain. Next. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekarang kita masuk ke week 11, itu ada komunikasi pemasaran online. Nah, social marketing dan advertising itu
adalah sebuah strategi pemasaran yang memungkinkan kita untuk melakukan penayangan iklan berbayar pada platform media sosial yang fleksibel, membuat banyak orang menggunakan layanan ini demi mencapai goals yang ingin mereka capai. Terus selanjutnya ada mobile marketing, itu merupakan strategi pemasaran digital multisaluran yang ditunjukkan untuk menjangkau target konsumen di smartphone, tablet, dan perangkat seluler lainnya melalui situs web, email, SMS, dan MMS, media sosial, dan aplikasi. Nah, selanjutnya ada multi-channel marketing, itu model bisnis yang menggunakan lebih dari satu saluran penjualan. Bentuk pemasaran ini dapat dilakukan melalui email, website, media sosial, hingga SMS. Terus ada pricing strategi. Ini kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga penjualan produknya. Nah, ada juga beberapa perusahaan yang menetapkan harga dengan lebih mempertimbangkan pasarnya. Sementara perusahaan lain akan lebih mempertimbangkan biaya produksinya. Penetapan harga juga menjadi faktor kunci dalam pengamanan keuntungan. Harga merupakan satu-satunya komponen baruan pemasaran yang menentukan pendapatan bagi perusahaan. Sedangkan ketiga komponen lainnya itu produk, distribusi, dan promosi memunculkan biaya. Harga yang tepat pada akhirnya itu menghasilkan permintaan yang optimal. Selanjutnya ada long tail marketing, ini merupakan penerapan model yang dapat menjadikan strategi terhadap suatu di bidang industri bertujuan untuk memperluas bisnisnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, Selanjutnya untuk minggu 12 yaitu pemasaran online media sosial. Komunikasi pemasaran media sosial adalah proses manajemen di mana organisasi terlibat dengan berbagai halayak dengan memahami lingkungan komunikasi audiens. Organisasi berusaha untuk mengembangkan dan menyajikan pesan untuk kelompok pemangku kepentingan yang diidentifikasi sebelum melakukan tindakan berdasarkan tanggapannya. Next. Lalu ada 5 langkah memulai pemasaran seluler. Yang pertama itu ada akuisisi penggemar. Kampanye pemasaran sosial dimulai dengan akuisisi penggemar yang melibatkan penggunaan berbagai cara, mulai dari iklan bergambar hingga umpan berita dan pop-up halaman. Untuk menarik orang ke halaman, umpan Instagram atau platform lain seperti web. Lalu yang kedua ada keterikatan, yaitu komunikasi dua arah atau komunikasi interaksional. Kunci dari komunikasi interaksional ini adalah umpan balik atau tanggapan terhadap pesan atau konten tertentu. Lalu ada aplikasikan. Aplikasikan adalah aktivitas penyebaran atau perluasan pesan untuk memudahkan dalam memasarkan produk dengan memasukkannya kepada aplikasi berlayar seperti App Store dan Play Store. Lalu ada komunitas, di mana sebuah taktik yang melibatkan suatu brand atau bisnis untuk berinteraksi dengan sebuah grup yang memiliki keragaman yang sama antar individunya. Lalu ada kekuatan merek. Sebuah brand dapat memiliki value tinggi jika berhasil membangun persepsi harga yang positif atau menawarkan kualitas terbaik di pasar. Istilah ini sering dikaitkan dengan ekuitas merek. Next. Lalu ada kelemahan pemasaran sosial. Yang pertama ada waktu, yaitu keluhan dan umpan balik pelanggan secara real time. Lalu ada yang kedua ada ulasan, yaitu keluhan dan umpan balik terlihat dan terbuka untuk dicermati oleh pelanggan lain. Next. Lalu ada platform pemasaran berbasis lokal, yaitu di mana ada Google yang meluncurkan Android OS, Google Maps, Google Plus, AdMob, dan AdWords. Lalu ada Apple yang meluncurkan iOS dan iAD. Lalu ada Twitter juga. Next. Lalu ada alat pemasaran berbasis lokasi, di mana dibagi menjadi dua, yaitu layanan berbasis lokasi.
seperti navigasi pribadi, tempat menarik, ulasan, pencarian teman, pelacak keluarga. Lalu untuk format iklan pemasaran lokasi yang lokal, yaitu ada pemasaran, deskop, tampilan, SMS, dan video pencarian. Next. Lalu ada kampanye pemasaran berbasis lokasi. Yang pertama ada pertimbangan berbasis lokasi, yaitu penawaran dan peluang berbasis tindakan dibatasi dengan waktu, pertimbangkan demografi, target, dan penggunaan seluler. Lalu yang kedua ada mengukur hasil pemasaran. Tindakan yang sama seperti pemasaran seluler dan web metrik untuk menggunakan karakteristik unik seperti reservasi, klik, teman, dan pembelian. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Nah, di sini di week 13 ada isu etika, sosial, dan politik. Next. Kemajuan teknologi yang pesat memberikan perubahan yang cukup besar sehingga dapat menimbulkan isu-isu sosial yang harus ditangani. Pada perkembangan jaringan yang menawarkan kemampuan jaringan teknologi informasi internet yang memiliki kapasitas penyimpanan serta dapat menyebarkan jangkauan seperti individu dan organisasi dalam bertindak. Seiring dengan perkembangan sistem informasi secara online, menimbulkan tantangan baru yang menciptakan dilema etika, di mana bisa menciptakan pertanggungjawaban atas konsekuensi sistem informasi, menetapkan standar untuk kualitas sistem pengaman yang melindungi keamanan individu dan masyarakat, serta melindungi nilai sosial dan etika yang memiliki arti penting untuk kualitas hidup dalam informasi masyarakat. Isu etika, sosial, dan politik sangat berkaitan satu sama lain, di mana isu etika mempengaruhi individu untuk harus memilih tindakan atau di antara dua prinsip etika yang kadang menimbulkan konflik. Next. Selanjutnya ada dimensi moral pada internet. Biasanya seorang manajer bisnis akan memiliki dilema etis yang menggunakan web akan tercermin dalam debat sosial dan politik. Masalah sosial dan politik utama yang telah berkembang di sekitar e-commerce selama 10 tahun terakhir dapat dikategorikan secara longgar ke dalam 4 dimensi. Nah, yang pertama itu ada hak informasi. Hak apa untuk informasi pribadi mereka sendiri yang dimiliki individu di pasar publik atau di rumah pribadi ketika teknologi internet membuat pengumpulan informasi begitu luas dan efisien. Hak-hak apa yang dimiliki individu untuk mengakses informasi tentang perubahan bisnis dan organisasi lain. Selanjutnya yang kedua ada hak properti atau kepemilikan. Di sini terdapat bisnis dan organisasi lain yang berikutnya tentang hak kepemilikan, bagaimana hak kekayaan intelektual tradisional dapat diberlakukan di dunia. Nah, yang ketiga ada tata kelola di mana internet salinan sesempurna mungkin dari sebuah karya yang dilindungi dapat dibuat dan didistribusikan dengan mudah di seluruh dunia dalam hitungan detik, dan juga dalam pemerintahan. Haruskah internet dan e-commerce tunduk pada hukum publik? Dan jika demikian, badan pembuat hukum apa yang memiliki yurisdiksi negara federal atau internasional dalam hal keselamatan dan kesejahteraan? Nah, yang keempat ada kesejahteraan publik, di mana upaya apa yang harus dilakukan untuk memastikan akses yang adil ke saluran internet dan e-commerce? Haruskah pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sekolah dan perguruan tinggi memiliki akses ke internet? Apakah konten dan aktivitas online tertentu seperti perjudian merupakan ancaman bagi keselamatan dan kesejahteraan publik? Next. Nah, selanjutnya terdapat konsep etika dasar. Etika secara umum adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Penerapan norma ini sangat erat kaitannya dengan sifat baik dan buruknya individu di dalam bermasyarakat. Adapun banyak jenis etika yang dapat kita jumpai di lingkungan sekitar, misalnya etika berteman, etika profesi atau kerja, etika dalam rumah tangga, etika dalam melakukan bisnis, atau semacamnya. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, terdapat 4 prinsip dasar yang dimiliki oleh semua aliran pemikiran etis, yaitu yang pertama adanya responsibility.
atau tanggung jawab. Tanggung jawab memiliki artian sebagai agen moral, bebas individu, organisasi, dan masyarakat bertanggung jawab atas tindakan yang mereka ambil. Yang kedua ada akuntabilitas atau akuntabilitas. Nah, akuntabilitas ini berarti bahwa individu, organisasi, dan masyarakat harus dimintai pertanggungjawaban kepada orang lain atas konsekuensi dari tindakan mereka. Nah, selanjutnya yang ketiga ada liability atau kewajiban. Nah, ini liability memperluas konsep tanggung jawab dan akuntabilitas ke bidang hukum. Liability merupakan fitur sistem politik di mana terdapat badan hukum yang memungkinkan individu untuk memulihkan kerusakan yang dilakukan kepadanya oleh aktor, sistem, atau organisasi lain. Nah, yang terakhir ada due process, di mana proses yang semestinya adalah fitur dari masyarakat yang diperintahkan oleh hukum dan mengacu pada proses di mana hukum dipahami dan diketahui serta memiliki kemampuan untuk naik banding ke otoritas yang lebih baik atau lebih tinggi. Next. Nah, selanjutnya ada proses menganalisis dilema etika. Kontroversi etis dan sosial biasanya muncul sebagai dilema. Dilema adalah situasi di mana setidaknya ada dua tindakan yang bertentangan secara diametris yang masing-masing mendukung hasil yang diinginkan. Nah, terdapat 5 langkah yang dapat digunakan untuk menganalisis dilema etika. Yang pertama itu identifikasi dan jelaskan faktanya. Yang kedua, definisikan konflik atau dilema dan identifikasikan nilai-nilai tingkat tinggi yang terkait. Nah, yang ketiga, terdapat identifikasi pemangku kepentingan. Yang keempat, identifikasi opsi yang dapat diambil secara wajar. Dan yang kelima, identifikasilah konsekuensi potensial dari opsi yang ada. Next. Selanjutnya ada kandidat prinsip etika. Meskipun bisa memutuskan prinsip-prinsip etika, yang akan diikuti dan bagaimana untuk memprioritaskannya akan sangat membantu untuk mempertimbangkan beberapa prinsip etika yang telah mengakar di banyak budaya yang telah lama bertahan. Nah, berikut ada prinsip-prinsip tersebut. Yang pertama ada golden rules. Golden rules ini adalah lakukan kepada orang lain seperti yang dilakukan dari mereka. Menempatkan diri pada diri orang lain dan menganggap diri sendiri sebagai objek keputusan dapat membantu untuk berpikir tentang keadilan dalam mengambil keputusan. Yang kedua ada universalism. Jika suatu tindakan tidak tepat untuk semua situasi, maka itu tidak tepat untuk situasi khusus apapun. Nah, yang ketiga ada slippery slope, di mana jika suatu tindakan tidak dapat dilakukan berulang kali, maka itu tidak benar untuk dilakukan sama sekali. Yang keempat ada collective utilitarian principle, yaitu ambil tindakan yang mencapai nilai yang lebih besar bagi semua masyarakat. Nah, selanjutnya ada risk aversion, di mana ambil tindakan yang menghasilkan kerugian paling kecil atau biaya yang paling minim. Nah, yang keenam ada no freelance, yaitu asumsikan bahwa hampir setiap objek yang berwujud atau tidak berwujud dimiliki oleh orang lain kecuali ada deklarasi khusus di baliknya. Dan yang ketujuh ada the New York Times test, yaitu asumsikan bahwa hasil keputusan mengenai suatu masalah akan menjadi subjek artikel utama di New York Times pada hari berikutnya. Next. Selanjutnya ada privasi information privacy. Privasi bisa dikatakan masalah etika paling rumit yang diangkat oleh e-commerce, serta perubahan teknologi komunikasi manusia yang ditimbulkan oleh internet dan perangkat seluler. Smartphone dan internet sangat ini menjadi pusat kehidupan sosial, politik, dan bisnis. Di pasar online yang berkembang pesat untuk barang dan jasa. Teknologi ini secara efisien dan selalu mencatat perilaku pasar manusia dengan cara yang tidak dibayangkan. Privasi merupakan hak moral individu untuk dibiarkan sendiri, bebas dari pengawasan atau ikut campur tangan dari individu organisasi lain. Privasi sangat penting untuk mendukung kebebasan. Nah, informasi privasi merupakan bagian privasi yang bertumpu pada 4 primes pusat, yaitu yang pertama, individu memiliki hak moral untuk dapat mengendalikan penggunaan informasi. Yang kedua, individu memiliki hak moral untuk mengetahui kapan informasi dikumpulkan. Yang ketiga, individu memiliki hak atas proses informasi pribadi. Dan yang terakhir, individu memiliki hak untuk menyimpan privasi pribadi secara aman. Next.
Nah, selanjutnya terdapat intellectual property rights. Nah, hak kekayaan intelektual ini mencakup semua produk yang berwujud dan tidak terwujud dari pikiran manusia. Namun, internet berpotensi mengubah banyak hal ketika karya intelektual menjadi digital, akan sulit untuk mengontrol akses penggunaan, distribusi, dan penyalinan. Terdapat 3 jenis perlindungan kekayaan intelektual. Yang pertama itu ada hak cipta. Hak cipta ini merupakan bentuk perlindungan kekayaan intelektual untuk penemuan yang dicetak secara fisik maupun secara elektronik. Dan yang kedua ada paten, merupakan hak paten adalah perlindungan kekayaan intelektual yang diberikan atas penemuan yang sifatnya baru atau tidak biasa digunakan. Nah, selanjutnya ada merek dagang. Merek dagang ini merupakan penanda identitas yang membedakan dengan usaha milik orang lain. Nah, next. Terakhir ada Undang-Undang ITE. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat dengan UU ITE atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terdiri dari 13 bab dan 54 pasal ini memiliki beberapa cakupan materi antara lain. Yang pertama itu ada pengakuan informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Yang kedua, pengakuan atas tanda tangan elektronik. Yang ketiga, penyelenggaraan sertifikasi elektronik. Yang keempat, penyelenggaraan sistem elektronik. Dan kelima, ada nama domain. Yang keenam, ada hak kekayaan intelektual dan perlindungan hak pribadi, serta perbuatan yang dilarang, serta ketentuan pidananya. Next. Nah, pada week 13 ini kami juga telah melakukan praktikum, yaitu analisis sosial media Instagram, di mana kami menggunakan Google Webmaster dan juga Word Tracker. Selanjutnya kami menggunakan sosial media Instagram di sini sehingga kami mendapat melihat insight-insight pada Instagram. Analisis insight yang kami lakukan ini berguna untuk mendapatkan informasi mengenai konten yang diposting, mengetahui berapa jumlah interaksi yang terjadi pada akun Instagram, serta mengetahui data followers, misalnya seperti jenis kelamin, usia, lokasi geografi. Semua data yang kami dapatkan memberikan kami kemudahan untuk membandingkan konten, mengukur campaign, dan melihat bagaimana kinerja masing-masing postingan. Next. Selanjutnya adalah penerapan pada Google Webmaster pada blog kami. Webmaster ini bertugas mengatur pembelian nama domain untuk website. Selain itu, ia juga bertanggung jawab memilih server yang menjadi tempat seluruh informasi website disimpan. Ia harus dapat memastikan bahwa server tersebut aman dari berbagai macam gangguan. Kami telah mencoba untuk menerapkan website kami, namun pada hasilnya belum menunjukkan hasil, tetapi kami telah mengetahui manfaat yang diberikan oleh website ini sendiri, sehingga nantinya dapat bermanfaat pada kesempatan selanjutnya. Next. Nah, selanjutnya ada CEO tools yang kami pilih, yaitu Word Tracker. Word Tracker ini merupakan salah satu CEO yang tools SEO yang kami pilih untuk digunakan pada website kami. Word Tracker ini menyediakan pencarian keyword gratis yang memberikan manfaat untuk menunjukkan keyword-keyword yang sering dicari oleh pengguna internet. Selain itu, ia menyediakan fitur insight juga. Kami telah melakukan uji coba penggunaan salah satu tools ini, yaitu Word Tracker. Namun, pada penggunaan Word Tracker ini harus berbayar untuk bisa melihat SEO insight-nya. Oleh karena itu, kami terkendala untuk melanjutkan pencarian insight dari website Ayam Goreng SKB pada blog menggunakan Word Tracker. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya pada minggu 14 yaitu Internet Marketing Teknologi. Next. Apa itu Internet Marketing Teknologi? Marketing teknologi adalah sistem dan tool yang membantu pekerjaan marketer. Dengan menggunakan sistem dan tool dalam marketing, strategi pemasaran bisa dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Umumnya, marketing teknologi memanfaatkan sistem otomatis untuk mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan berulang. Dampak teknologi pemasaran pada internet antara lain yaitu lingkup komunikasi pemasaran meluas, kaya akan konten komunikasi pemasaran meningkat, intensitas informasi marketplace melebar, dan penggunaan digital mobile yang aktif dan online membuka peluang pemasaran. Next.
Selanjutnya, yang terdapat dalam Internet Marketing Teknologi, yang pertama yaitu Web Transaction Logs. Dalam Web Transaction Log yang merupakan suatu sistem pada sisi web server yang berfungsi untuk mengumpulkan informasi mengenai klien dan aktivitasnya pada saat mengakses webmaster. Yang kedua ada tracking file. Tracking file merupakan istilah dalam penggunaan internet dan istilah menjelajah browsing yang ditelusuri tercatat berpindah dari site ke site. Ada beberapa tipe tracking files, yaitu pertama cookies, yang kedua flash cookies, yang ketiga beacon. Yang ketiga ada database. Database atau basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Melalui pengelolaan tersebut, dalam pengguna dalam peroleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi. Yang terdapat dalam database antara lain adalah database management server, SQL, dan relation database. Next. Selanjutnya ada data warehouse dan data mining. Data warehouse adalah menyimpan data master dan data transaksi pemasaran di satu lokasi untuk analisis offline staff dan manajer pemasaran. Sedangkan data mining adalah teknik analitik untuk menemukan pola dari data, model perilaku konsumen, dan mengembangkan profil konsumen. Yang termasuk dalam data mining, yang pertama adalah Q-driven data mining, yang kedua model driven data mining, dan yang ketiga ada rule based data mining. Selanjutnya ada head of and the challenge of big data. Sebagai teknologi big data analitik, Hedop merupakan suatu platform yang sangat membantu dan menguntungkan. Hedop membantu menyingkirkan tantangan dari proses pemrosesan data besar dengan keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, ketahanan. Kedua, skalabilitas. Yang ketiga, biaya rendah. Yang keempat, tingkat kecepatan. Dan yang terakhir, diversitas data. Next. Selanjutnya ada Customer Relationship Management atau CRM, merupakan strategi bisnis yang memadukan proses, manusia, dan teknologi, membantu menarik prospek penjualan, mengkonversi mereka menjadi pelanggan, dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada, pelanggan yang puas dan loyal. Yang termasuk dalam Customer Relationship Management yaitu membuat profil konsumen, antara lain ringkasan data produk dan konsumsi, yang data demografis dan fisiografis, ukuran profilitas, riwayat kontak, dan informasi pemasaran dan penjualan. Selanjutnya ada data konsumen yang dipergunakan untuk mengembangkan dan menjual produk tambahan, mengidentifikasi konsumen potensial dan menguntungkan, mengoptimasi penyampaian layanan, dan seterusnya. Next. Selanjutnya ada online marketing matrix, metode untuk mengukur seberapa baik kinerja situs web yang dijalankan. Dengan menggunakan metode ini dapat menentukan bagaimana membuat situs web lebih baik dan memperbaikinya ketika diperlukan. Dalam online marketing matrix meliputi beberapa hal. Yang pertama, audience size. Yang kedua, conversion to customer. Yang ketiga, social media marketing. Dan yang terakhir, email matrix. Next. Selanjutnya ada web analytics. Web analytics adalah proses menganalisis data yang berhubungan dengan perilaku pengunjung suatu website. Dengan web analytics, kita dapat melacak secara rinci pengunjung halaman, pengunjung unik, dan kesukaan mereka. Pada web analytics, terdapat software yang menganalisa dan mempresentasikan data di setiap tahap proses pembelian. Yang pertama, ada awareness, menyadari solusi produk untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, interest, tertarik dan mencari informasi lebih banyak. Yang ketiga, research, mengevaluasi alternatif dan memilih yang lebih disukai. Yang keempat ada action, memutuskan pembelian. Dan yang terakhir ada post tindak lanjut, berhenti atau berlanjut pembelian ulang. Selanjutnya ada membantu manajer. Yang pertama, mengoptimalkan ROI dari website dan upaya pemasaran lainnya. Yang kedua, membangun profil konsumen lebih detail. Dan yang terakhir ada mengukur dampak marketing campaign. Dalam web analytics juga
masuk seperti Google Analytics, IBM, dan Adobe Analytics. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.